Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamim, alamat Jalan Panglayungan 2, belakang nomor 12 Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya bersama-sama dengan Pak Jepri akan membicarakan tentang tahun Masehi dan tahun Hijriah untuk dibicarakan bersama-sama. Mungkin Bapak dan Ibu mengetahui bahwa satu penanggalan biasanya hanya diketahui tahun Masehinya saja. Nah, apabila Anda ingin mengetahui penanggalan tersebut dalam tahun Hijriah, saya membuat tabel mengkonversi atau juga mentransfer tahun Masehi ke tahun Hijriah dalam bentuk buku seperti ini. Isinya yang pertama adalah latar belakang dan kemudian dilanjutkan dengan tabel. Nah, latar belakangnya adalah ya pada umumnya seperti tadi, orang mengetahui penanggalan hanyalah penanggalan berdasarkan Masehi saja. Sedangkan Hijriahnya mungkin belum diketahui. Nah, apabila Bapak Ibu Anda mengetahui, saya membuat tabel untuk mengkonversi tahun Masehi ke tahun Hijriah ini. Adapun yang menjadi dasar untuk pembuatan tabel ini adalah aturan Masehi, yaitu terdiri dari 12 bulan, mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember, dengan jumlah harinya adalah 365 hari. Kemudian ada kabisatnya yang berlaku seperempatnya dari tahun 1 sampai dengan tahun 1582, yaitu terjadi kabisat 4 tahun sekali. Sedangkan sesudah tahun 1582 sampai sekarang tidak tepat 365 seperempat, tapi 365,243. Jadi kurang sedikit dari seperempat, sehingga mulai tahun 1582 kabisatnya itu kalau dihitung selama 400 tahun adalah 400 kali 243 adalah 97 kali. Nah, dengan demikian yang seharusnya kalau seperempatnya itu menjadi dalam 400 tahun adalah 100 kali, sekarang menjadi 97 kali, mana yang tidak kabisat, yaitu pada tahun-tahun abad yang tidak habis dibagi 4. Seperti tahun 1700 dibagi 4 habis, tapi abadnya adalah 17 tidak habis dibagi 4. Maka pada tahun 1700 tidak terjadi kabisat, Februarinya tetap 28, tidak jauh 9. Tahun 1700, tahun 1800, tahun 1900, nah, maka dalam jangka 400 tahun itu ada 3 kali yang tidak kabisat, sehingga menjadi 97. Tahun 2000 kabisat lagi. Nanti 2100 aturan ini tidak kabisat. Itu aturan daripada Masehi. Dan kemudian untuk aturan Hijriah dalam 1 tahun itu 354 hari, sekian jam, sekian menit, sekian detik, dan saya desimalkan menjadi 367. Maka dalam waktu 30 tahun, 30 kali 0,367 11,01, sehingga selama 30 tahun terjadi kabisat, yaitu sebanyak 11 kali. Dengan salah satu aturannya yaitu
untuk mencari kabisatnya itu adalah pada tahun-tahun yang apabila dibagi 30 bersisa 2, bersisa 5, bersisa 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 dan 29. Contoh seperti 1400 tahun 1415, 1415 bagi 30 sama dengan 20 sisa 5. Karena bersisa 5, maka pada tahun 1415 secara aturan Hijriah itu terjadi kabisat. Penempatannya adalah menurut aturan ini ada kabisatnya disimpan di dalam bulan Zulhijjah. Nah, dan kemudian karena ini kita akan mentransfer Masehi kepada Hijriah, maka ada satu ketetapan daripada pemerintah, yaitu pada 1 Muharram tahun 1418 Hijriah bertepatan dengan 8 Mei 1997 yang tercantum di dalam kalender pada tahun itu. Sehingga saya konversikan 1 Muharram 1318 itu harus bertepatan dengan 29 April tahun 1900. Dengan ketetapan seperti itu, saya membuat tabel yang bentuknya ya seperti ini pada bukunya, dan saya tulis sebagian adalah seperti ini. Saya buat ini dari tahun 1900 sampai dengan saya sekitar tahun 2045. Dan ini saya ambil sebagian untuk diberikan penjelasan bagaimana konversi tahun Masehi ke tahun Hijriah ini. Nah, pertama pada tabel ini di bagian atasnya itu adalah bulan Masehi. Karena di awal bulan Masehi bulan 5 bertepatan bulan 1 di Hijriah, maka 5 diluruskan dengan 1. Itu untuk mulai tahun 1-nya, tahun 1900-nya. Bulan 5, bulan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kemudian 1, 2, 3, 4 nyambung lagi ke sini. Jumlah harinya adalah sesuai dengan ini. Ya. Untuk Februarinya 28 hari, dan andai kata terjadi kabisat itu menjadi 29. Kemudian untuk bulan Hijriah itu sehari-harinya ini karena bulan 1 ini 1 sampai dengan 12. Dan jumlah harinya 30, 29, 39 tuh sampai ke sini 29 sebanyak 354 hari. Dan kabisat andai saja terjadi kabisat di sini dijadikan ditambah 1 menjadi 30. Ini ditambah 1 menjadi 29. Nah, tabel ini salah satunya ya seperti tadi saya ambil sebagian untuk memberikan penjelasan. Tahun Masehinya 1944, 1945. 1944-nya untuk bulan 5, 6, 7, 8 sampai bulan 12. Jadi sampai ke sini. Sampai ke sini. Untuk selanjutnya 1945 adalah bulan 1, 2, 3, 4. Jadi nyambung. Gitu. Atau ini putus kemudian permoholannya ke sini. Kemudian pada tahun 1945 itu di Hijriahnya bertepatan dengan tahun 1362. Ya. Di awal saya konversikan ini kalau ini satu, ini ada di sininya ada penambahan. Ada penambahan. Nah, seperti ini. Masehinya bulan Mei, bulan 5, Hijriahnya bulan 1. Ada penambahan 30. Ini sebenarnya ada kekeliruan, tapi saya tulis saja sementara 30, kekeliruannya 1. Jadi ini seharusnya ini 29, 28 ya terus dan seterusnya. Yang ini seharusnya. Ini 24, 20, 22 dan seterusnya. Ada nanti dikurangi 1. Nah, saya menggunakan kode misal. Nah, sesudah dari tahun 1900 bulan Mei misalnya di sini 1
satu, ini pun satu. Ada penambahan berapa, gitu ya. Dan ini kelanjutannya, maka sudah mencapai angka untuk tahun 1944, bulan 5-nya, kodenya ini. Nah, ini selalu berurutan. Dan kemudian ini hijriahnya untuk tahun ini tadi karena di awal 11, tapi ini sudah bergeser menjadi 514. Nah, ini sebagai penambahan tanggal. Yang memang tadi ini seharusnya 24, ini penambahan. Gitu. Jadi ini tahun, ya ini kode Masehi, ini kode Masehi, ini juga kode Masehi, ininya kode Hijriah, ininya kode Hijriah, yang biru ini juga kode Hijriah, yang merahnya adalah penambahan. Maksudnya tabe ini bagaimana? Nah, kita akan coba seperti tanggal 17 Agustus 1945. Jadi saya mengambil bagian ini adalah untuk penjelasan seperti ini. Caranya itu karena kita akan mengkonversi 17 Agustus tahun 1945. Artinya di tanggal 17 Agustus 1995 itu di hijriahnya penanggalannya berapa? Itu maksudnya. Ya, saya coba. Nah, dengan cara seperti ini. Pertama, kita lihatnya 1945 dan di sininya bulan Agustus. Lagi saja ya. Nah, angka 8. Itu. Kalau di sini yaitu 1945-nya jangan yang ini, sebab yang ini untuk bulan 1 sampai dengan bulan 4. Pergunakannya adalah yang ini, yaitu bulan 5 sampai dengan bulan 12. Nah, caranya tadi Agustus bulan 8 ini, 45-nya ini. Jadi dari sini ke bawah, dari sini ke pinggir. Nah, jadi dari sini ke bawah, ya, dari sini ke pinggir terdapat kode 5 berapa? Iya 8, jadi ya ini ke sini terdapat kode 544 gitu. Kode itu ya. Jadi walaupun angka tapi maksudnya adalah dengan kode. Karena akan ditransfer kepada Hijriah, di Hijriah juga ada kodenya, maka kode ini cari di barisan Hijriah. Ini barisan Hijriahnya. Ini barisan Hijriahnya. Ini barisan Hijriahnya. Maaf. Yang ini, ya yang biru, Hijriahnya. Nah, kita ini ada 544 tadi di Masehi. Kita cari 544 ini di Hijriah ke atas dan ke kiri gitu ya. Ternyata 540 ini baru 500 terus. Nah, 536 terus. Nah, ternyata ketemu ini. Kita hanya memperhatikan ini tidak diperhatikan sebab ini adalah kode di Masehi. Ini kode. Ternyata 544 ini kalau di ke atas ini karena Hijriah jadi dilihatnya Hijriah. Ini ke sini. 8. Jadi ini 8. Bulan 8 itu kalau di Muharram, Safar, Mulut, Muharram, Safar, Muharram, Muslim Abad, Rajab, Sa'ban, ya, Sa'ban bulan 8, Sa'ban. Dan ke pinggirnya bisa kita lihat 544 itu ke sini 8, ke sini adalah 1364. 1364. Nah, gitu. Nah,
sesudah ini bagaimana? Nah, pertama di bawah 544 ada angka 21. Kata saya tadi disampaikan bahwa angka yang merah itu sebagai angka penambahan dari tanggal tersebut. Ya. Misalnya, jadi ini 21 ya. Tadi 17 Agustus. Maka 17 ini 17 ditambah 21 menjadi 38. Ya. Nah, karena di bulan Syaban itu jumlah harinya bulan 8 itu 29. Ini 29 hari, sedangkan ini 38, maka lebih dari ini. Dengan demikian 38 dikurangi 29, 38 dikurangi 29 sama dengan 9. Ya. Dan karena sudah dikurangi ini, maka bulannya bergeser kepada bulan Ramadan. Jadi bulannya tidak Saban tapi Ramadan karena ini lebih 38. Karena tadi ada kekeliruan 1, maka ini dikurangi 1 sama dengan 8. Dengan demikian maka 17 Agustus 1945 di Hijriahnya itu ini sebagai tanggalnya tanggal 8. Ini kesini Ramadan bulannya Ramadan, dan kesini tahunnya tahun 1364. Itu salah satu contohnya yang berkaitan dengan ini. Nah,